Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Patrisius Mujur, NIM 180300375, mata kuliah Gerakan Sosial, tugas ke-8. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Gerakan Hak Disabilitas. Buku ini ditulis oleh Tim McNeish. Dalam bab 1, mengatasi disabilitas. Selama tahun 1980-an dan sebelumnya, banyak orang Amerika penyandang disabilitas menghadapi penolakan dari masyarakat. Jajak pendapat Lou Harris 1986 melaporkan bahwa 17% penyandang disabilitas tidak makan di restoran selama tahun sebelumnya. Ini dibandingkan dengan 5% orang tanpa disabilitas. 1 dari 8 penyandang disabilitas tidak pernah pergi ke toko bahan makanan, dibandingkan dengan 1 dari 50 orang tanpa disabilitas. 2/3 penyandang disabilitas tidak menonton film pada tahun sebelumnya, dibandingkan dengan 1 dari 5 orang tanpa disabilitas. Ketika ditanya mengapa, hampir 3 dari 5 mengatakan mereka takut menjadi dianiaya. Karena kecacatan mereka, 40% mencatat hambatan bangunan seperti tangga, hampir setengah mencatat hambatan transportasi umum. Beberapa orang Amerika penyandang disabilitas menceritakan kisah mereka kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendukung ADA. Masing-masing mengungkapkan pola diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Lisa Kerr yang berusia 19 tahun adalah salah satunya. Suatu hari di tahun 1998, Lisa yang mengidap cerebral palsy ingin menonton film di sebuah teater di Tacoma, Washington. Tetapi ketika dia mendekati loket tiket di kursi rodanya untuk membeli tiket, pemiliknya menolak untuk mengambil uangnya. Kondisinya terganggu, termasuk ketidakmampuannya untuk berbicara dengan jelas. Selama kesaksiannya di sidang Senat Amerika Serikat, Lisa berbicara tentang kekecewaannya. Saya tidak menangis di luar, tetapi saya menangis di dalam. Saya hanya ingin bisa menonton film seperti orang lain. Anggota Dewan segera setuju. Mereka telah diberi kesempatan untuk membawa perubahan serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan yang panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 dengan ADA, undang-undang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang disabilitas. Bab 2, dikirim ke ketataan. Sejak awal penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat untuk memenuhi undang-undang semacam itu. Sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Banyak politisi menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang mampu merawat anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka.
Undang-undang semacam itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa koloni sebelum perang. Hukum ini berlaku bagi mereka yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Undang-undang tersebut terkadang disebut Undang-Undang LPC, dengan inisial singkatan dari kemungkinan akan menjadi tuntutan publik. Undang-undang lain yang berprasangka buruk terhadap penyandang disabilitas disahkan selama beberapa dekade setelah Revolusi Amerika. Salah satu jenis hukum yang menargetkan hak suara. Bab 3. Bangkit disabilitas lembaga. Penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan, tetapi dengan meningkatnya fotografi para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Gambar menunjukkan mereka tanpa kaki, tanpa lengan, atau cacat lainnya. Dengan banyaknya luka dan amputasi, baru industri berkembang menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866 di negeri bagian Mississippi, misalnya 20% dari pendapat negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Penemuan yang giat membuat perbaikan dalam protesis. Paten kursi roda pertama dikeluarkan pada tahun 1869. Inovasi semacam itu membantu meningkatkan kehidupan para veteran perang serta penduduk sipil. Namun dengan begitu banyak pria cacat di jalanan, kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, dimutilasi atau cacat dengan cara apapun sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikkan agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Kota lain seperti Chicago, Illinois mengeluarkan undang-undang serupa. 4. Pekerjaan bukan teen cups. Judge sebagai perang saudara telah membawa perubahan ke kehidupan orang-orang penyandang cacat, terutama veteran. Begitu pula Perang Dunia I. Sekali lagi, protestik industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah. Seperti setelah Perang Saudara, banyak orang Amerika dipaksa untuk memandang penyandang disabilitas secara berbeda. Para veteran Perang Dunia I, penyandang disabilitas diperlakukan dengan lebih hormat karena mereka telah terluka melayani negara mereka. Di mata banyak orang Amerika, seorang veteran yang cacat, yaitu seorang veteran dengan gangguan mobilitas, adalah seorang penyandang disabilitas yang baik, sementara seorang penyandang disabilitas non-veteran dapat dianggap sebagai warga negara kelas 2. Pakar rehabilitasi menyalurkan program untuk memberikan pelatihan kejujuran bagi para veteran. Undang-Undang Pertahanan Nasional tahun 1916, Undang-Undang Smith-Hughes tahun 1917, dan Undang-Undang Smith, Undang-Undang Rehabilitasi Veteran SARS tahun 1918, semuanya menciptakan program pelatihan kejujuran. Setelah perang, poster palang merah ditempel di seluruh negeri untuk mendukung bisnis yang mempekerjakan veteran penyandang disabilitas. Bab 5. Polio, perang, dan tampilan baru. Bab 5. Polio, perang, dan tampilan baru. Mayoritas orang terus melakukan diskriminasi terhadap orang lain penyandang cacat. Seringkali diskriminasi ini didasarkan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan orang yang tinggal bersama mereka. Pada saat depresi hebat, satu penyakit menyebabkan beberapa orang Amerika menderita. Lihat baru apa artinya hidup dengan disabilitas. Penyakit itu adalah polio. Para penyintas polio, termasuk dalam setiap kelas dan kelompok sosial di negara ini, banyak yang muncul dari pengalaman menggunakan kursi roda, kruk, atau penyangga kaki. Orang Amerika tidak lagi dapat melihat ke arah lain. Era baru aktivisme segera bangkit, kampanye March of Dimes yang dimaksudkan untuk mendukung anak muda korban polio didirikan pada tahun 1938.
Bab 6, ada kampanye dimulai. Pada tahun 1986 dan 1988, federal pemerintah menerbitkan 2 laporan untuk membantu pemerintah Reagan menulis undang-undang untuk mendukung penyandang disabilitas. Laporan tahun 1986 Toward Independence didasarkan pada 1000 wawancara telepon. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memahami pengalaman dan sikap para penyandang disabilitas. Ini adalah pertama kalinya survei nasional dilakukan. Laporan tersebut menemukan bahwa 2 dari setiap 3 penyandang disabilitas usai kerja tidak menerima tujuan jaminan sosial atau bantuan publik. Ia juga menyimpulkan bahwa program federal untuk menyandang disabilitas terlalu menekan pada dukungan pendapatan. Namun program tersebut tidak menemukan pada isu-isu seperti kesetaraan, kesepakatan, dan kehidupan mandiri yang cukup. Baik, sekian saja penjelasannya dalam video ini. Bila ada kalimat atau tutur kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.